Tentu semua mengenal yang namanya lumut seperti ini. Dan lumut yang umum biasanya menempel di tembok, terlebih ketika musim hujan. Nah, saat ini di tempat Bli sendiri, musim hujan sepertinya sudah berakhir. Karena apa? Karena 2 minggu terakhir sudah tidak ada turun hujan. Kemudian lumut ini mulai bagian pinggirnya mulai mengering. Ini artinya Bli harus cepat-cepat panen lumut yang menempel di tembok ini. Panen mau dibikin apa, Bli? Panennya bukan mau dibikin sayur, sahabat, tapi mau dibikin pupuk organik cair. Nah, sebenarnya mengenai materi pembuatan pupuk organik cair dari lumut ini sudah pernah Bli upload videonya di tahun lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu. Nah, menariknya sahabat, beberapa sahabat Bali Organik TV subscriber kita yang sudah mencoba membuat POC dari lumut ini menemukan hal yang menarik. Salah satunya adalah dari Pak Muh Fauzan. Nah, Muh Fauzan ini pernah membuat POC seperti ini. Sahabat bisa lihat di grup Bali Organik TV Official. Jadi alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya mencoba membuat POC dari lumut. Hari ini rencananya saya mau aplikasikan ke tanaman, tapi ketika saya buka muncul si Bang Jaka. Mungkin yang dimaksudkan beliau ini adalah jamur keberuntungan abadi atau jakaba. Nah, hanya dalam waktu beberapa hari memang lumut ini beberapa kasus memang menimbulkan efek samping berupa tumbuhnya jakaba di POC yang terbuat dari lumut ini. Tapi yang lebih penting adalah kemampuan secara empiris, kemampuan secara pengamatan yang dilakukan. Lumut ini sangat bagus kita aplikasikan. Di awal musim kemarau, Bli akan mengajarkan kembali bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari lumut ini. Tapi kali ini caranya agak berbeda dengan yang Bli bikin sebelumnya. Bli akan membuat dengan proses yang agak sedikit berbeda. Nah, yang pertama tentu saja kita panen terlebih dahulu. Kita ambil lumutnya di bagian tembok yang ditumbuhi lumut seperti ini. Nah, jadi seperti ini, sahabat. Jadi di bagian permukaannya itu seperti ada tanah, sahabat, tapi itu bukan tanah. Itu adalah media yang justru muncul dari lumut itu sendiri. Jadi bukan tembok ini yang ada tanahnya, tapi lumut itu sendiri yang membawa media yang mirip tanah seperti itu. Beliau akan jelaskan detailnya dalam video nanti. Nah, beda dengan resep sebelumnya di tahun lalu ketika Bli menggunakan lumut sebagai pupuk organik cair. Pada episode kali ini Bli merebus air cucian beras ini terlebih dahulu. Kita rebus air cucian berasnya sampai mendidih, baru kita masukkan bahan utamanya, yaitu si lumut ini. Nah, ini sudah mulai mendidih air cucian berasnya. Kemudian kita masukkan lumut yang tadi kita ambil dari tembok. Kita aduk, sahabat. Nanti ini akan seperti kita merebus sayuran. Persis seperti itu. Mengapa Bli merebusnya? Karena pada episode tahun lalu ketika Bli menggunakan bahan baku berupa lumut ini sebagai POC, kelemahannya adalah sering terjadi, walaupun tidak semuanya, sering terjadi muncul larva yang sebenarnya merupakan telur yang sebelumnya sudah ada di dalam lumut itu. Ini juga sering terjadi pada bahan-bahan organik lainnya yang digunakan sebagai pupuk organik cair. Sebenarnya bukan masalah apakah ketika membuat POC itu tempatnya tertutup atau terbuka. Justru kadang-kadang bahan yang dimasukkan sudah mengandung larva atau telur dari serangga, sehingga ketika menjadi POC, serangga itu menetas dan kadang-kadang kita melihat adanya ulat atau jentik di dalam POC yang kita buat. Nah, fungsi dari merebus lumut ini yang pertama itu menghindari adanya binatang-binatang yang lainnya yang muncul ketika proses fermentasi pupuk organik cair. Kemudian untuk lumut ini manfaatnya Bli bisa rasakan lebih nyata ketimbang ketika tidak direbus seperti ini. Nah, kita rebus tidak perlu lama-lama, sahabat. Cukup sampai lumut menjadi agak berubah warna, jadinya hijau gelap, dan airnya pun akan berubah warna menjadi agak kehijauan. Nah, sekarang ini sudah ada sekitar 5 menit. Nah, Bli akan matikan dulu apinya, sahabat ya. Nah, setelah itu sahabat tinggal diamkan agar air rebusan lumut ini menjadi dingin. Ini penting sekali, jadi kita diamkan sampai benar-benar dingin. Bahkan kalau misalkan bikin sore, kita bisa proses esok harinya setelah benar-benar dingin.
Nah, ini sudah esok harinya. Jadi kemarin sorenya beli rebus lumutnya, kemudian pagi ini hasilnya seperti ini. Nah, ada sedikit perbedaan mencolok dibandingkan kemarin. Ketika kemarin kita rebus, lumutnya masih berada di permukaan dari air yang kita gunakan, air cucian berasnya. Tapi sekarang, nah keesokan harinya, lumutnya sudah berada di dasar dari wadah ini, sahabat. Jadi pastikan agar rebusan lumut itu sudah benar-benar dingin. Karena apa? Karena ini menjadi kunci keberhasilan dari POC ini. Nah, untuk starternya di sini sahabat bisa menggunakan. Nah, di sini beli ada, ini adalah POC atau pupuk organik cair yang kita bikin dari kulit mentimun dicampur dengan kulit bawang. Videonya sudah tayang kurang lebih sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Jadi sahabat bisa cek video lama, beli sudah ajarkan caranya di sana. Atau sahabat bisa menggunakan biang kompos. Nah, ini lebih baik lagi bila sahabat memiliki biang kompos atau pupuk organik cair yang pernah sahabat bikin dengan menggunakan biang kompos. Nah, karena di sini beli tersedia biang kompos, maka pada video kali ini beli akan menggunakan biang kompos sebagai campuran untuk membuat pupuk organik cair ini. Kita cukup berikan 1 sendok makan saja. Kita campurkan secara merata. Di sini beli akan menambahkan juga dari pupuk organik cair yang pernah beli ajarkan. Salah satu pupuk organik cair yang memiliki aroma sangat bersahabat untuk hidung kita. Jadi aromanya itu manis sahabatnya, tidak seperti POC lainnya dengan bahan lainnya yang biasanya aromanya tidak bersahabat dengan hidung kita. Tapi POC kulit bawang dan kulit mentimun itu aromanya sangat manis. Jadi beli selalu sarankan sahabat membuat pupuk organik cair berbahan kulit mentimun dan kulit bawang ini selalu ada dalam koleksi pupuk organik cair yang sahabat bikin di rumah. Ini baik sekali untuk sebagai starter dari pupuk organik cair lainnya yang sahabat akan bikin. Nah, kemudian sahabat tinggal fermentasikan selama kurang lebih 21 hari sampai 30 hari. Sahabat bisa menggunakan wadah apapun. Bila sahabat memiliki jerigen, silahkan gunakan jerigen. Bila sahabat ingin menggunakan wadah yang sahabat gunakan untuk merebus juga bisa. Seperti yang beli lakukan hari ini. Nah, kemudian sahabat bisa fermentasi selama kurang lebih 3 minggu, bisa juga sampai 30 hari. Biasanya sahabat, seperti pengalaman-pengalaman sahabat Bali Organic TV yang sudah mencobanya, biasanya akan tumbuh si jamur keberuntungan abadi yang banyak sahabat juga sebut sebagai jakaba itu. Jadi biasanya seperti Bapak Muh Fauzan itu belum 1 minggu, masih beberapa hari sudah muncul jamur jakaba itu. Jadi sahabat, bagi sahabat yang memang ingin mencoba untuk mendapatkan jamur tersebut, bisa menggunakan juga cara seperti ini. Ini alternatif untuk memancing pertumbuhan dari jamur keberuntungan abadi yang banyak sekali diidam-idamkan oleh para pekebun organik.